Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatusam Official lagi. Semoga langsung sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kaisam waras. Masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian sudah pada selesai kerja belum? Kaisam sudah selesai kerja. Kaisam mau ngajak kalian bergibah. Wes bergibah apa Kaisam? Tentang masalah gaji. Katanya majikan itu sering ngomel ya cuy kalau misalkan habis, ngasih gaji ke kita, bener nggak sih? Kak Isam tadi by the way ke Waihong cuy, Kak Isam beli makanan ini no endorse ya, cuma Kak Isam kepo aja gitu makanan-makanan sini tuh, apa namanya, kayak gimana sih rasanya ya, mumpung di sini ya cuy ya, boro-boro kalau misalkan di Indonesia kita bisa beli, palingan juga nggak jauh-jauh Alfamart. Nah, ini cuy katanya isinya durian, apa sih namanya ini ya? Jadi ini tuh ada plastiknya ya, plastiknya tuh bisa dimakan cuy, jadi di dalamnya tuh durian. Uh, jadi apa ya, apa sih namanya ini cuy, rasanya asem, rasa durian, duh kriuk-kriuk, aneh ya, seumur-umur baru baru Kaisa makan makanan kayak gini. Nah harganya $15 itu beli di Waihong, ternyata begitu aja rasanya, aduh 30.000 cuy. Oke kembali lagi pada topik, ayo kita cerita tentang teman kita. Silakan kalau yang mau nyicipin ya, tapi nggak worth it buat Kaisang. Kecut! Kayak hidupnya siapa cuy Kecut? Oke jadi ceritanya kemarin, semalam itu ada pesan masuk, "Kaisang saya habis gajian." Wih alhamdulillah dong bersyukur. "Enggak Kaisang habis gajian saya sakit hati." "Loh kenapa?" Asal muasalnya kenapa si Cece ini sakit hati, karena dia ini sudah menolak untuk part-time kerja di rumah majikannya yang lain cuy. Ini gara-gara dia nonton video Kayatisam, katanya kan nggak boleh Kaisam ya part-time. Iya pinter, good good good, berarti pinter kalian gitu. Nyerna tuh video Kayatisam Masya Allah ya. Jadi si pekerja migran ini kemarin malam itu habis gajian cuy. Nah setelah gajian, si majikan ini langsung ngomong to the point kasar sama si Cecenya. Nah backgroundnya si Cece ini jaga neneknya ini stay berdua sama si Cecenya. Terus majikannya itu beda rumah. Jadi Cece ini beruntung ya mendapatkan nenek yang diasuh cuma apa berdua aja gitu. Apalagi neneknya nurut. Aduh masya Allah banget ya cuy ya. Nah semenjak kerja di nenek ini cuy, selama 9 bulan, ini si Cecenya langsung ngebengkak badannya. Kayak apa namanya, gendut kayak Tisam. Karena apa? Karena awalnya si majikan ini ngasih tahu ke si Cecenya, "Cece kalau, kalau si neneknya ini makan tanko, kamu makan. Kalau nenek ini makan buah apel, kamu makan." Gitu. Jadi apa yang dimakan sama neneknya, ini mbaknya pun harus makan. Sehingga apa, karena si nenek itu kan nggak punya gigi ya cuy ya, jadi makan itu cuma secumit, sisanya ya Cecenya yang ngabisin. Maka dari itu nih, Cecenya itu badannya jadi bengkak kayak Kaisang. Nah, singkat cerita cuy. Nah, 9 bulan ini dalam keadaan yang baik-baik aja nih, Cece sama majikannya. Si majikannya itu karena si Cecenya ini boleh seperti itu karena dia ini mau part-time di rumah majikannya kalau libur cuy. Nah, 1 bulan ini si Cecenya ini menolak. "Majikan, saya udah nggak mau nih part-time di rumah kamu, karena itu nggak boleh majikan ternyata. Jadi saya nggak mau deh part-time, saya milih libur aja." Untungnya si Cecenya ini ngedablek ya, coba kayak kalian gitu kan ngomong say no aja nggak bisa. Mikir semalaman nih padahal besok ada janji nih ya sama temennya. Besok tuh, gimana caranya ngomong sama majikan kalau saya nggak mau part-time, ujung-ujungnya dilaksanain juga part-time ya kan. Apakah boleh Kaisang part-time? Nggak boleh ya cuy ya. Jadi kalian itu hanya bekerja di kontrak kerja yang tertera aja. Kalau misalkan kalian nekat part-time silakan, resiko ditanggung sendiri, capek ditanggung sendiri, kecuali apa namanya, bayarannya lebih gede ya. Itu pun nggak boleh ya. Dibayar ataupun tidak dibayar, part-time itu tidak boleh. Kalau kalian ketahuan visa kalian bermasalah, bukan hanya kamu, majikan pun akan kena vacin 50.000 Hong Kong Dollar. Itu untuk CC-nya, untuk majikannya yang pastinya lebih dari 50.000 Hong Kong Dollar. Oke cuy, kembali lagi, si Cece ini 1 bulan sudah menolak nih
untuk part-time di rumah majikan. Nah, dari situ nih, majikan ini mempekerjakan orang luar untuk part-time di rumahnya. Nah, yang kerja di rumah majikannya, entah ini Cece, entah ini anak, Pepper, atau dia yang pekerja migran yang setiap hari libur itu cari-cari part-time, ya kita nggak pernah tahu. Tapi si Cece yang asli kerja dengan neneknya ini memilih untuk libur. Bagus. Nah, alhasil nggak tahu nih, dia ini dihasut sama teman part-time-nya atau enggak, cuma pengakuan Mbaknya semenjak dia menolak, semenjak dia mem-part-time-kan itu Mbak yang ada di rumahnya, sikapnya si majikan ini berubah di 9 bulan kerjanya. Ini Mbaknya tinggal bertahan 1 bulan atau 2 bulan lagi, ini datanya bisa dibuka oleh agen lainnya Mbak. Jadi mau nggak mau Mbaknya harus bertahan apapun yang terjadi dengan konsekuensi kerjaan yang ada. Oke cuy, karena kita menolak majikan, ini ada 2 konsekuensi, di mana majikan, "Oke lah Cece, kalau itu aturannya is oke." Tapi jarang ya cuy, kadang majikan itu kalau ditolak dia menghoisam gitu, termasuknya majikan ini nih. Nah akhirnya si Mbaknya ini saat kemarin gajian tanda tangan, baru aja Kak Isam saya ngambil gaji nih, saya bersyukur dalam hati, tiba-tiba majikan komplain. Apa komplainnya? Komplainnya yang pertama, "Kamu tahu nggak Cece, semenjak kamu kerja di sini badan kamu jadi gendut," katanya. "Makanya kamu itu jangan makan aja, kamu itu makan aja, istirahat terus, duduk-duduk jentul," gitu kan. Ya namanya juga jaga nenek ya cuy ya, kerjaan udah selesai selesai semua ya, terus gimana gitu. Nah sarannya kalau misalkan duduk kayak gitu ya kamu elus-elus aja tuh, apa namanya, kakinya nenek pura-pura mijitin ya kan. Nah terus ngomong kayak gini, "Kamu Cece walaupun kamu berdua di sini sama nenek, kamu tahu nggak jam kerja kamu berapa? Jam kerja kamu itu 16 jam," katanya. Waduh, 16 jam, udah nyampe Malang aja tuh dari Indramayu ya. Aduh, "Kamu itu nggak boleh tidur siang, kamu itu memang nggak cukup apa tidurmu 8 jam itu semalam itu." Aduh kayak saya sakit hati sekali, padahal saya itu kalau siang nggak pernah tidur. Terus juga kalau kerja siang ya kerja, cuci WC ya cuci WC, ya saya tuh kerja, bener-bener kerja ngejaga emaknya. Cuma karena saya itu nggak mau part-time, jadi dikiranya kerjaan saya itu super-super enak. Dikira kita itu nggak kerja kayak di sini. Emang salah saya ya Kak Isam kalau kayak gini? Ayo kita bahas kasus ini. Tenang aja Mbak, biasanya majikan itu kalau habis ngegaji kita itu memang kayak gitu. Ya kan, coba coba speak up. Majikan kalian nih kalau habis ngegaji kalian gimana nih mukanya cemberut? Waduh kayak Tisam, saya habis terima gaji, besoknya majikan udah manyun terus. Terus segala macam bentuk barang dikeluarin semua dari lemari. Suruh kita itu lipat-lipat lagi itu baju. Ada yang seperti itu, tapi majikan juga ada yang ngomong, "Cece, toce ya, lesan pula, lesan fusaila." Ada juga yang majikan kayak gitu, "Terima kasih Cece, kamu capek sekali menolong kita." Ada yang begitu, tapi nggak banyak. Kebanyakan majikan itu setelah kasih 4.800 ini udah ngomel-ngomel. Karena apa? Ya, karena kalian tahu sendiri cuy, tekanan hidup, tekanan biaya hidup di Hong Kong ini gede banget ya cuy ya. Bayar listrik, ledeng, dan lain-lain ini gede banget. Ya gaji mereka itu harus membayar pajak juga, apalagi bayar kita gitu. Tapi kan Kaisang bukan kesalahan kita, kan mereka ngejeng kita itu karena memang dia butuh gitu. Tapi kenapa kita dibeginikan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah buat Mbaknya, wis nggak apa-apa. Yang penting kan kamu sudah kerja, kamu sudah menjaga neneknya dengan baik. Kalau misalkan oh oh iya makanan juga sekarang itu udah nggak boleh cuy, jadi kalau misalkan nenek nggak habis makanannya ditaruh di kulkas katanya cuy, "Nggak apa-apa Kak Isam, saya bisa beli sendiri." Bagus. Nah dari sini, kalau mental pekerja migran ini sudah mandiri cuy, walaupun kita diomong nggak enak pun sama majikan, nggak apa-apa, it's okay, ya kan. "Kamu nggak boleh makan makanan di rumah," nggak apa-apa, kita beli nasi bungkus setiap hari bisa mampu ya kan, yang penting apa? Yang penting kita sehat. Yang penting apa? Ini pembelajarannya bagus nih, si Cece-nya berani menolak untuk part-time di rumah satunya. Ini artinya apa? Berarti dia sudah bisa mengendalikan apa yang menjadi haknya. Majikan pun harus menghargai hak liburnya. Iya nggak sih? Keren. Nah, kalau kalau majikan tetap nggak suka terus, ya kan, terus tibanya ini si Cece di-terminate, nggak apa-apa, terminate itu bukan akhir segalanya, setidaknya si Mbaknya sudah melewati 9 bulan, 10 bulan, jadi aman. Jadi terminate pun nggak jadi masalah gitu ya kan. Gara-gara gaji aja begini.
Nah, menurut kalian nih gimana nih, fenomena majikan yang habis ngegaji itu mulutnya itu cemberut terus, enaknya gimana sih cuy? Kalian menghadapi majikan-majikan yang kayak gitu gimana? Ya kalau misalkan saran Kak sih ya bisa aja ngegelo, yang kita terima adalah hak kita, yang sudah kita keluarkan, dalam bentuk pekerjaan membantu mereka. Selepas majikan suka atau tidak suka, kan boleh tuh adanya terminate. Kalau misalkan majikan tidak suka, ya sudah terminate aja loh, nggak usah banyak pilih pala, iya nggak sih? Nah, tapi kalau misalkan kita sudah kerja dengan baik, tetap diomelin terus, ya wis, tidak usah membalas, sabar aja, berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya Allah, saya sekarang masih dibeginikan sama majikan, nggak apa-apa. Suatu hari saya jadi owner, saya jadi majikan, saya jadi lopan, saya tidak akan memperlakukan hal yang sama dengan pekerja saya ke depannya. Semoga itu menjadi doa yang baik untuk kita ya cuy ya. Semoga kita menjadi lopan ke depannya dan jangan contoh majikan kita yang seperti ini. Oke Mbaknya boleh dicontoh ya cuy ya, boleh nih keren nih. Kira-kira kalian udah bisa belum sih nolak majikan kalian kalau disuruh part-time tuh ngerjain rumah satunya? Wis cung dulu yang udah berani, wis mantap. Ya udah Kaisang mau ngelanjutin nyemil. Buat kalian yang masih dicemburutin majikan, jangan patah semangat. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.